lagi proses. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Amma ba'd.
Para hadirin yang semoga senantiasa diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai saat ini, sampai detik ini kita masih dalam keadaan beragama Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa ta'ala yang saat ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di taman dari sebuah taman-taman surga, Riyadul Jannah, yang Allah janjikan akan diberikan ketenangan, as-sakinah, dan akan diliputi dengan rahmat, dan akan mendapatkan naungan dari malaikat. Bahkan malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu ridha, dalam keadaan ridha. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk bisa hadir di majelis yang Allah janjikan ampunan. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala bersaksi, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ushidukum bi anni qad ghafartu lahum." Dan sungguh aku bersaksi di hadapan kalian wahai para malaikat yang mulia, aku benar-benar akan mengampuni dosa orang-orang yang hadir di mana? Di majelis ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita termasuk hamba-hamba yang pasti mendapatkan ampunan Allah. Bahkan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, ketika mensyarah hadis ini, orang yang hanya sekedar duduk-duduk saja, bahkan cuman dia tidak ada niat awal untuk menuntut ilmu, tapi kemudian duduk di majelis ilmu, maka dia berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ditugaskan secara khusus untuk mencari majelis-majelis ilmu. Yang ditugaskan untuk secara khusus mencari majelis-majelis ilmu. Kemudian apa yang dilakukan malaikat ketika mendapatkan majelis ilmu? Dia duduk, dia mencatat siapa yang hadir, dan dia mendoakan yang hadir. Dan para hadirin yang semoga diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita sangat mengetahui bahwasanya para malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah bermaksiat dan senantiasa taat, dan doanya malaikat pasti mustajab. Maka ayyuhal muslimun, ayyuhal hadirun, semangat kita untuk hadir di majelis ilmu. Semangat. Dan saya mengajak diri saya pribadi secara khusus dan yang hadir di sini agar kita istiqomah. Siapapun ustaz yang menyampaikan, selama dia manhajnya benar, selama dia akidahnya lurus, kenapa kita ragu untuk hadir di majelis tersebut? Sebagaimana kita sholat yang merupakan ibadah, sebagaimana kita berpuasa yang merupakan ibadah, maka menuntut ilmu pun termasuk ibadah. Maka menuntut ilmu, talabul ilmi, itu termasuk ibadah. Kita sekarang sedang beribadah kepada Allah, maka kita beribadah kepada Allah dalam keadaan sebaik-baiknya. Tunaikan adab pada menuntut ilmu. Catat, siapkan catatan, siapkan pena, catat. Karena Nabi SAW memerintahkan qaidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan tulisan. Setiap tulisan yang kita tulis satu huruf itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat bahwasanya karena menuntut ilmu ini ibadah, maka ibadah ini harus ikhlas. Harus ikhlas. Buat apa kita datang ke majelis ini? Apakah karena disuruh sama musyrifah? Apakah karena disuruh sama Ustaz Yusuf?
apakah disuruh karena oleh atasan dan lain? Jangan. Bukan karena itu kita mengharap ridha Allah, kita mengharap ganjaran pahala dari sisi Allah yang besar dari menuntut ilmu ini. Tidak ada yang kita harapkan. Kita datang ke sini, langkah kita, ya, yang disebutkan dalam hadis, ya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Jalan pintas, jalan tercepat di antara seorang agar bisa masukkan ke dalam surga di antaranya adalah dalam menuntut ilmu. Yang dimana menuntut ilmu adalah menuntut ilmu asy-syar'i. Kita mohon kepada Allah manfa'na bima 'allamtana, ya Allah, berikanlah manfaat dari apa yang kita pelajari, yang kami pelajari. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkan ya Allah kepada kami apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Wa zidna 'ilma, dan tambahkanlah bagi kami ya Allah ilmu. Allahumma amin ya mujibas sa'in. Para hadirin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah setelah kita membahas pada pekan-pekan yang lalu nawaqidul Islam, pembatal keislaman seseorang, ya, maka saya pribadi, ya, secara khusus, dan tentunya para ulama sebelum-sebelumnya, ya, telah membahas sebuah masalah yang penting yang harus kita pelajari agar kita tidak mudah untuk mengkafirkan, agar kita tidak mudah untuk menyalahkan, mengeluarkan seseorang dari muslim, dari Islam. Karena kita telah mempelajari pembatal-pembatal keislaman. Yang kita pelajari ada berapa? 10, ada 10. Maka kita perlu mengetahui kondisi yang bagaimana berlaku pembatal-pembatal keislaman tersebut. Para ulama menjelaskan diantaranya beberapa kondisi ditetapkannya uzur kejahilan, kebodohan. Dan para ulama telah menjelaskan masalah ini dalam kitab-kitab mereka. Di sini saya mengambil dari beberapa artikel yang disusun oleh Ustaz Abdul Jauza hafizahullah ta'ala, dan insyaallah apa yang sudah beliau tulis ini sudah mencakup banyak. Ada beberapa artikel, nanti saya akan coba ringkas, ya, dan dari beberapa artikel itu saya akan gabungan insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Baik. Beberapa kondisi, beberapa keadaan ditetapkannya uzur kejahilan, al-uzru bil jahl. Yang pertama, baru masuk Islam. Yang pertama apa? Baru masuk Islam. Saya sebutkan poin-poinnya itu lebih dahulu, ya, nanti baru dalil-dalilnya. Yang kedua, keadaan atau kondisi seseorang yang mendapatkan uzur, pemakluman, kejahilan, kebodohan, sehingga dia dimaafkan, adalah hidup di daerah terpencil atau jauh yang tidak tersebar padanya ilmu syariat, juga sebab-sebab untuk memperolehnya. Yang kedua, hidup di daerah terpencil atau jauh yang tidak tersebar padanya ilmu syariat, yaitu ilmu syar'i, ilmu agama, ilmu akidah, usuluddin, dan yang lain-lain, serta sebab-sebab untuk memperoleh ilmu tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, poin yang ketiga, keadaan atau sebab
kondisi seorang mendapatkan uzur kebodohan atau jahilan adalah hidup di negeri atau tempat yang didominasi oleh kebodohan, jauh dari ilmu dan ulama. Hidup di negeri atau tempat yang didominasi oleh kebodohan, jauh dari ilmu dan ulama. Nanti ada perbedaan antara poin yang kedua dengan yang ketiga ya. Yang keempat, hidup di Darul Harb. Apa itu Darul Harb? Negeri kafir yang punya hak untuk diperangi dengan alasan-alasan yang diterima oleh syariat. Yang keempat, hidup di Darul Harb, yaitu negeri orang kafir yang punya hak untuk diperangi. Kenapa dia hidup di Darul Harb? Dengan alasan-alasan yang diterima oleh syariat. Yang kelima, hidup di negeri atau tempat yang banyak tersebar ritual bid'ah yang menyebabkannya tidak mampu untuk mengetahui agama yang sahih sesuai dengan petunjuk dari Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, hidup di negeri atau tempat yang banyak tersebar bid'ah. Apa itu bid'ah? Secara bahasa, al-bid'atu al-badi', artinya yang baru. Secara syariat, sebagaimana yang ditafsirkan langsung oleh Nabi kita Muhammad SAW, diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, ya wa kullu muhdatsatin, ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baru-baru itu adalah bid'ah. Maksudnya setiap hal yang baru dalam masalah agama. Wa kullu muhdatsat, ya, artinya setiap perkara yang baru dalam masalah agama itu namanya bid'ah. Kalau speaker, laptop, HP dan lain-lain itu bukan bid'ah. Yang kelima, hidup di negeri atau tempat yang banyak tersebar bid'ah yang menyebabkannya tidak mampu untuk mengetahui agama yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sudah? Baik. Yang keenam, poin yang keenam, kejahilan yang menjadi uzur bagi orang awam pada hukum-hukum tertentu yang hanya diketahui oleh ulama. Yang keenam, kejahilan yang menjadi uzur bagi orang awam pada hukum-hukum tertentu yang hanya diketahui oleh ulama. Sudah? Kemudian yang ketujuh, sudah ditegakkan iqamatul hujjah
dan dia paham. Yang ketujuh, sudah ditegakkan iqamatul hujjah dan dia paham, dia memahami. Baik, kelas sudah. Ini 7 poin, bukan pembatasan ya. Ini 7 poin saja yang saya sebutkan. Baik, kita mulai dari yang pertama. Tadi yang pertama apa? Baru masuk Islam. Beberapa kondisi atau ditetapkan uzur kejahilan pada seseorang. Misalkan dia tidak mengetahui permasalahan pembatal keislaman, yang itu merupakan pokok, ya, usuluddin, masalah akidah ini. Tapi dia melakukan pembatal keislaman. Nah, dia mendapatkan uzur yang pertama apa? Baru masuk Islam. Ini jelas ya. Sebenarnya tanpa disebutkan dalilnya jelas. Betul tidak? Orang baru masuk Islam, ya. Tentunya dia dalam keadaan baru belajar. Berarti ini adalah mu'allaf, ya, orang-orang mu'allaf yang misalkan dia umur 17 tahun, umur 40 tahun, Allah berikan hidayah padanya masuk kepada ajaran agama Islam, lalu dia belum mengetahui, dia masih mengamalkan, ya, hal-hal yang itu dilarang dalam syariat Islam, maka dia mendapatkan uzur ini. Sampai kapan? Tentu sampai dia mendapatkan penjelasan. Ya, nanti nyambung ke yang kedua, yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya. Dalilnya sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis ini hasan sahih. Yaitu kisah Zatu Anwad. Ada yang ingat? Di sini Zatu Anwad. Ya. Apa itu Zatu Anwad? Ada yang tahu? Sebuah pohon. Ya. Ini